Lepas dari penjara, Mike Tyson dipertemukan dengan Peter McNally, petinju muda kulit putih. Hanya membutuhkan waktu belasan detik sebelum sang pelatih Peter McNally, kakeknya, melempar handuk. Saya adalah salah satu di antara wartawan yang meliput pertarungan itu. Dan jadi dua orang wartawan Indonesia yang meliput waktu itu, saya dengan seorang sahabat dari koresponden Jawa Pos yang ada di Amerika. Selebihnya kita tahu bahwa semua wartawan-wartawan asing yang ada di sana. Kemudian setelah itu Mike Tyson dipertemukan dengan Buster Mathis Jr. Itu pertarungan hanya batu loncatan sebelum akhirnya bertemu dengan Frank Bruno 16 Maret 1996. Laga yang menghasilkan begitu banyak uang. Pay-per-view menghasilkan 58 juta US dollar. Dan Mike Tyson sendiri memperoleh bayaran 30 juta US dollar. Sementara Frank Bruno, sang juara WBC, hanya memperoleh 6 juta dolar. Di situ terjadi tarik-menarik. Frank Bruno marah, tetapi tidak punya pilihan. Tidak ada promotor yang berani membayar Frank Bruno lebih dari 1 juta dolar. Sementara Don King menawarkan 6 juta US dollar. Apa boleh buat, Frank Bruno berlaga. Tapi pertarungannya sendiri tidak mengesankan karena Frank Bruno beberapa kali seperti enggan bertarung. 3 ronde cukup bagi seorang Frank Bruno bertahan di atas ring sebelum wasit mengatakan ia kalah technical knockout. Kendala-kendala non teknis yang ada pada diri Frank Bruno menjadi salah satu penyebabnya. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Frank Bruno setelah pertarungan. 6 bulan setelah itu, Mike Tyson bertemu dengan Bruce Shelton. Sekali lagi, saya menjadi wartawan Indonesia, sekali ini satu-satunya yang datang untuk menyaksikan pertarungan Mike Tyson melawan Bruce Shelton. Tapi pada masa itu ada TV nasional, TV swasta yang ikut menjadi peliputnya. Sayang sahabat saya sebagai komentatornya sudah almarhum, ikut ke sana juga bersama-sama dengan saya. Bruce Shelton juga tidak lama bertahan di atas ring. Sekali lagi, kalau bicara soal tubuh, maka Bruce Shelton jauh lebih tinggi dan lebih besar dari seorang Mike Tyson. Laga selanjutnya tahun 96 juga, bulan 11, Mike Tyson dipertemukan dengan Evander Holyfield. Label Mike Tyson sebagai juara naik ke atas ring bersama menantang Evander Holyfield. Sebetulnya Evander Holyfield adalah petinju yang mengejar-ngejar Mike Tyson. Dari petinju kelas light heavyweight terus mengejar Mike Tyson. Dan pada saat itu Mike Tyson masih terus bisa menghindar sampai pada akhirnya 9 November 96 MGM Grand menjadi saksi di mana Mike Tyson dikalahkan oleh Evander Holyfield. Luar biasa, pertarungan yang menyedihkan bagi para penggemar Mike Tyson. Mike Tyson dan Holyfield adalah dua petinju yang memang digadang-gadang sebagai jagoan di kelas berat. Tentu satu lagi, Lennox Lewis. Bayaran pada Mike Tyson untuk Mike Tyson pada masa itu 22 juta US dollar dan Evander Holyfield 11 juta dolar.
Laga itu tidak meninggalkan apapun, tapi ada catatan yang mengatakan bahwa Mike Tyson blank temporary. Kenapa demikian? Ada catatan di dalam buku Mike Tyson yang mengatakan bahwa Mike Tyson tidak sadar sampai ke kamar ganti. Saya kebetulan punya pengalaman tentang blank temporary ketika saya menjadi seorang manajer tim nasional karate kejuaraan dunia di Sao Paulo, Brazil. Salah satu atlet saya, karateka saya, itu blank temporary. Kalau blank temporary, kita tidak pingsan. Kita sadar, kita bisa melihat. Hanya kita tidak bisa merespon. Dokter mengatakan, lebih dari 2 jam, kalau dia tidak kembali, maka dia harus dilakukan observasi lebih mendalam. Sama dengan Mike Tyson. Ketika ia ditidurkan di ruang tunggu setelah kekalahan, namanya disebut, dia kemudian bangkit dan melakukan persiapan. Itulah Mike Tyson. Benarkah ia blank temporary? Sekali lagi, kita tidak pernah tahu karena investigasi ditutup begitu saja. Juni 1997 disepakati sebagai rematch Holyfield versus Tyson. Sebagai juara dunia WBC, ini adalah laga pertama ia mempertahankan gelar. Bayarannya pun jadi berbeda. Holyfield memperoleh $30 juta dan Mike Tyson $15 juta. Bukan hanya itu persoalan yang paling mendasar. Persoalan menjadi besar ketika ada skandal gigit telinga, gigit kuping. Mike Tyson 2 kali menggigit telinga Evander Holyfield. Sebetulnya kasus menggigit dalam dunia tinju, amatir maupun profesional, bukan persoalan baru dan bukan persoalan aneh. Banyak orang melakukan hal itu. Bahkan ada seorang pengusaha real estate dari Texas yang mengatakan, ini dada saya pernah digigit oleh Evander Holyfield. Tapi masalahnya yang melakukan gigitan adalah seorang Mike Tyson. Itu yang jadi titik persoalan. Ini adalah pelajaran buat kita. Nama besar kita tidak boleh cedera dengan hal-hal yang kecil. Maka akan di-blow up menjadi demikian rupa. Sebelum terjadi gigitan itu, Mike Tyson beberapa kali melakukan protes kepada wasit karena Evander Holyfield melakukan sundulan-sundulan kepalanya ke wajah Mike Tyson. Mike Tyson protes, tapi wasit membiarkan saja. Sampai akhirnya ada telinga Mike Tyson berkelibatan di depan mulutnya. Digigitlah telinga itu. Apapun juga tidak bisa kita benarkan, apalagi yang melakukan seorang Mike Tyson. Itulah titik nadir seorang Mike Tyson. Sejak itu Mike Tyson hingga akhirnya dia pensiun, sama sekali tidak ada lagi gelar yang bisa dicapai, tidak ada lagi pertandingan yang terhormat bisa dicapai. Pelajaran yang sangat berharga buat kita untuk berhati-hati dalam melangkah ke depan. 6 Juli 2020 kabarnya trilogi akan terjadi. Tyson melawan Evander Holyfield. Akankah terjadi pertarungan besar itu? Dari namanya masih patut dijual. Tetapi apakah bisa terjadi? Wallahu a'lam. Kenapa? Mike Tyson 53 tahun, Evander Holyfield 58 tahun. Sesuatu yang sangat membahayakan. Semoga pertarungan itu bisa terjadi dan tidak terjadi apa-apa di atas ring. Jangan lupa tetap manteng di Negara Channel. Like and subscribe.